nama saya Masol. Saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya menggunakan notebook Asus K40IN. Jadi K40IN yang saya miliki, yang saya gunakan sehari-hari, baik itu kerja ataupun keperluan lain, itu sudah atau usianya sudah mencapai kurang lebih 4 tahun. Saya sendiri menggunakannya itu per Desember 2012, sedangkan saya membelinya itu dalam kondisi second dari teman saya yang menggunakannya itu sudah kurang lebih 3 tahun, artinya sudah sekitar 4 tahun usia Asus K40IN ini. Nah, meskipun usianya sudah mencapai 4 tahun, kondisinya masih bagus dan kinerjanya masih optimal. Keunggulan dari menggunakan notebook Asus K40IN ini, tapi lebih kepada bagaimana produk ini bisa bertahan sampai dalam kurun waktu usia 4 tahun ini masih fine-fine dan masih sangat bagus menurut saya. Nah, ketika saya membeli itu saya sudah dilengkapi dengan itu atau Asus sendiri memberikan garansi itu 2 tahun global, baik spare part maupun servis. Namun saya masih memiliki beberapa kelengkapan, diantaranya itu tas, ya. Bisa dilihat ini tas Asus, ada logonya. Kemudian kelengkapan lainnya ya, mana ya? Kemudian kelengkapan lainnya itu ada kemudian CD driver, terus ada ini CD untuk recovery, ya. Jadi ada 3 CD. Kemudian yang lainnya itu ada mouse nih, ya. Cuman mouse-nya sudah agak buluk. Nah, ini ada Asusnya. Nah, keperluan atau kebutuhan saya menggunakan Asus K40IN ini apa aja sih ya? Jadi saya menggunakan Asus K40IN ini untuk kerja. Kebetulan saya sebagai admin beberapa website, kemudian saya juga admin beberapa akun media sosial seperti Twitter maupun Facebook. Jadi memang Asus K40IN ini saya gunakan untuk keperluan sehari-hari ya, terutama kerja. Dan kebetulan saya bekerja sebagai admin beberapa website, kemudian beberapa akun sosial. Nah, aplikasi-aplikasi yang saya gunakan apa aja, yaitu antara lain itu yang paling sering tentu karena saya online, saya menggunakan beberapa browser. Kemudian untuk Office-nya saya menggunakan Office 2010, terus Photoshop saya menggunakan Photoshop CS3, CorelDRAW menggunakan CorelDRAW CS5, kemudian ada TweetDeck. Nah, TweetDeck ini sebetulnya include di browser, namun menjalankan TweetDeck ini ternyata lumayan berat juga. Jadi dengan Asus K40IN ini cukup oke, berjalan dengan bagus. Kemudian selain itu saya menggunakan sebagai hiburan, memutar musik, kemudian memutar film dengan media player atau aplikasi bawaannya Windows. Terus ada lagi game. Nah, game yang saya gunakan atau yang saya pakai adalah game Pro Evolution Soccer 2012. Sebetulnya pernah dicoba 2013 oleh rekan atau pemilik sebelumnya, namun tidak saya gunakan karena lebih oke itu di Pro Evolution Soccer 2012. Selain itu untuk game itu paling saya menggunakan untuk bermain Point Blank atau game online Point Blank. Itu saja. Nah, untuk spesifikasi dari Asus K40IN ini sendiri, ya, untuk layar bisa dilihat layarnya adalah 14 inci, kemudian menggunakan prosesor Intel Pentium T4200 yang berkecepatan 2 GHz. Kemudian
dilengkapi dengan VGA. Nah, saya senangnya itu ada VGA Nvidia GeForce ini G102M dengan memori 512. Jadi menggunakan game atau untuk menjalankan game yang lumayan berat seperti Pro Evolution Soccer, kemudian Point Blank dan game-game lainnya itu dengan adanya VGA ini cukup mumpuni ya. Kemudian nah ini sebetulnya stikernya sudah saya kelupas, jadi di sini kosong. Sebetulnya ada tulisannya. Sini ada spesifikasinya. Kemudian RAM atau memori. Secara default itu memori yang diberikan adalah 2 GB. Namun untuk menunjang kinerja saya menggunakan atau menambahkan 2 GB lagi, dan secara keseluruhan ya ada 4 GB. Ya. Kelengkapan lain adalah ini card reader. Nah, card reader ini sampai saat ini berjalan dengan normal. Kebetulan saya tidak memiliki micro SD, jadi saya tidak bisa mencobanya. Namun saya biasa copy foto-foto dari kamera teman, khususnya yang SLR ya, yang memorinya micro SD, dengan menggunakan card reader ini. Berjalan dengan normal. Kemudian fasilitas lain yang masih bekerja dengan bagus, nah ini adalah DVD ROM sekaligus DVD RW. Ini masih normal dan masih bisa dijalankan. Bisa kita lihat secara langsung. Saya kebetulan memiliki ya CD. Kita buka, kita jalankan. Sedang memproses. Nah, ya akan otomatis seperti ini. Nah, ini adalah isi dari CD yang saya buka ya. Nah, artinya DVD ROM sekaligus DVD RW masih normal. Oke, kita buka lagi, kita ambil. Kemudian ada webcam di atas ini. Nah, untuk mencoba webcam saya menggunakan Yahoo Messenger. Ya, meskipun Yahoo Messenger sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Kita coba. Nah, itu adalah tampilan dari webcam, artinya webcamnya masih berjalan dengan normal. Kemudian mousepad, ini dia ya, bisa kita lihat tidak terlalu jelas ya karena ini sangat kecil. Nah, itu ada di bagian foto saya, bisa terlihat. Set. Masih berjalan dengan normal. Kemudian WiFi, indikatornya ada di situ, tidak terlalu jelas memang. Saya coba mematikan WiFi dengan shortcut di keyboard ya. Di sini ada simbol FN, kemudian WiFi, FN dan nah F2. Saya coba set. Nah, indikator WiFi akan
ada tanda silangnya atau tidak berfungsi. Nah, ketika kita nyalakan kembali, nah kan tersambung. Kemudian indikator di bagian sini nih, lampunya menyala. Nah, itu bisa terlihat dari jauh, tapi itu adalah sebelah kiri yang berwarna hijau kecil adalah indikator dari WiFi. Oke. Selanjutnya kita coba shortcut yang lain. Cahaya. Kita redupin. Nah, redup, kita terangin kembali. Ini tidak terlalu jelas ya kelihatannya karena menggunakan kamera HP dengan flash. Nah, berjalan dengan normal. Mouse pun demikian. Nih, bisa dilihat. Ini mouse-nya, saya megang mouse, kemudian di sini ada kursornya. Kita buka halaman misalnya. Set. Nah, berubah halamannya. Oke, mouse oke. Kemudian salah satu yang penting dari sebuah notebook adalah adaptor atau charger. Adaptor ada di bagian bawah, kita lihat. Ini dia. Lampu indikatornya menyala, artinya arus listrik tersalurkan ke baterai. Kita lihat indikatornya di laptop atau di notebook. Nah, itu ada keterangannya. Terus kita coba buka, kita coba lepaskan. Nah, ini sudah saya lepaskan ya. Saya tekan di bawah. Artinya baterai berjalan dengan normal. Jadi notebook Asus K40IN yang saya miliki ini, daya tahan baterainya masih lebih dari 1 jam. Di usia yang 4 tahun itu benar-benar menurut saya sih ya sudah luar biasa. Sekarang kita coba untuk menggunakan port USB ya. Jadi Asus K40IN ini memiliki 4 buah port USB. Kebetulan yang satu sudah saya pasang mouse, kemudian saya pasangkan. Ini di sebelah kiri ya. Nah, indikator USB-nya menyala. Kita lihat di layar. Nah, bisa dilihat removable disk muncul, terbuka. Artinya port USB ini masih berjalan dengan normal. Yang di sebelah kanan ada 2, semuanya masih normal. Nah, selanjutnya kita akan coba cek fungsi dari LAN card ya. Ini saya sudah menyiapkan kabel LAN. Saya colokin. Nah, oke, sudah terpasang. Saya akan matikan dulu WiFi-nya. Nah, bisa dilihat indikatornya jelas. Artinya LAN card berjalan dengan normal. Jadi terkadang memang untuk menyesuaikan kebutuhan
Saya kadang menggunakan wifi, kadang menggunakan LAN card atau kabelan. Semuanya masih normal. Nah, perlu saya tambahkan juga bahwa untuk menunjang kinerja dari laptop saya ini, saya menambahkan sebuah cooler pad. Nah, ini bisa di bawah ya. Nah, ya cooler padnya mereknya ini. Oke. Di sini ada colokannya. Jadi biasanya saya gunakan setiap hari ini, terutama di kantor. Apalagi ketika saya menggunakan atau memainkan game Pro Evolution Soccer atau PS 2012. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi suhu atau biar notebook tidak cepat panas, karena biasanya kalau cepat panas itu akan berakibat ke hang. Notebook akan hang dan biasanya ya ujung-ujungnya nanti akan merembet ke yang lain, perangkat-perangkat yang lain yang ada di notebook. Jadi rusaklah istilahnya. Nah, sekarang saya coba memainkan salah satu game favorit saya, Pro Evolution Soccer 2012 atau lebih sering dikenal dengan PS 2012. Cuman saya bingung juga nih, karena posisi saya memegang kamera, satu lagi memegang ini perangkat tambahan, sebuah joystick untuk memainkan game Pro Evolution Soccer. Jadi selama pengalaman saya menggunakan notebook Asus K40IN ini, game Pro Evolution Soccer berjalan dengan normal atau lancar lah. Bahkan pada beberapa waktu ketika liburan atau pas santai, saya memainkan game ini bisa 3-5 jam. Dan dengan dibantu cooler pad yang sudah saya tambahkan, alhamdulillah notebook masih aman-aman saja dan sampai sekarang bisa terlihat. Ini posisi saya memainkan game ini dalam kondisi adaptor tidak saya colokan, artinya menggunakan baterai, kemudian ini port USB saya gunakan semua, satu buat cooler pad, kemudian ini buat joystick, ini ada converter untuk memainkan joystick, kemudian sebelah kiri saya masih tertanam ini mouse, kemudian ini USB yang tadi tidak saya lepas. Cuman untuk memainkannya agak susah juga ini, karena saya menggunakan satu tangan. Nah, bisa terlihat berjalan dengan normal. Saya paling bisa bergerak-gerakan untuk lari. Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, pada beberapa kesempatan, salah satunya adalah ketika saya menjadi instruktur pendamping di Pusdiklat Provinsi Sumatera Barat, peserta menanyakan, Mas, kira-kira laptop yang bagus apa ya? Nah, mengacu pada pengalaman saya menggunakan Asus K40IN, saya merekomendasikan bahwa untuk peserta itu untuk membeli produk Asus. Nah, kebetulan beliau ingin membelikan laptop untuk anaknya yang masih usia sekolah, kebetulan cewek. Nah, melihat itu saya paling mengarahkan untuk membeli netbook, karena pertama netbook itu dari sisi berat itu lebih ringan, kemudian daya tahan baterai terutama itu
lebih lama ya, jauh lebih lama daripada notebook, walaupun sekarang teknologi notebook sudah berkembang sedemikian rupa sehingga notebook pun daya tahan baterainya lumayan lama. Kemudian kebutuhan dari spesifikasi pun untuk anak usia sekolah, apalagi cewek, biasanya tidak terlalu tinggi ya, paling untuk keperluan mengerjakan tugas-tugas dengan Office, kemudian untuk internet, atau mungkin paling untuk memutar lagu dan memutar video. Jadi saya rasa untuk kebutuhan itu sudah cukup menggunakan notebook. Nah, jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan teman-teman ketika mau membeli sebuah produk netbook itu ada beberapa hal. Yang pertama memang kebutuhan kita itu untuk apa sih gitu ya. Jika kebutuhan kita misalnya untuk edit video, kemudian untuk bermain game yang misalnya game-game berat dan lain sebagainya, tentu kita membutuhkan notebook dengan spesifikasi yang tinggi. Kemudian lain halnya ketika seperti anak dari salah satu peserta di kelas saya waktu itu yang kebutuhannya lebih ringan, artinya lebih ringan ya, nanti bisa kita arahkan untuk membeli netbook itu. Nah, selain mempertimbangkan kebutuhan, kita juga perlu mempertimbangkan budget ya. Harga biasanya akan berdampak kepada spesifikasi. Ketika kita punya budget misalnya cuma berapa juta nih, ternyata ketika kita cocokkan dengan harga-harga netbook ataupun notebook, oh ternyata cocoknya sama yang ini dengan spesifikasi yang lebih rendah dibanding yang lain. Jadi memang tadi pertama kebutuhan kita untuk akan membeli notebook itu untuk apa, kemudian budget kita berapa. Nah, yang ketiga adalah merek atau brand. Nah, saya berani merekomendasikan Asus karena saya sudah membuktikan bahwa dengan Asus K40N ini yang usianya sudah kurang lebih 4 tahun, kondisinya masih optimal. Jadi ya itu salah satu bukti kenapa saya merekomendasikan untuk membeli Asus. Oke, saya rasa ada satu lagi. Jadi kalau teman-teman ingin membeli notebook terutama Asus, jadi kalian bisa baca-baca nih. Jadi biasanya di toko-toko laptop atau toko-toko komputer itu ada Asus Product Guide. Di sini kalian bisa lihat produk-produk dari Asus, mulai dari laptop atau notebook, kemudian netbook, ada juga tablet dan yang lainnya, lengkap dengan spesifikasi dan juga harga. Nah, di bagian belakang ini lebih lengkap lagi ya. Kalian bisa lihat di sini ada tipenya, kemudian prosesor yang digunakan, terus sistem operasi. Jadi setiap kita beli biasanya ada include sistem operasi atau mungkin cuma DOS atau Windows, terus grafisnya. Nah, ini penggunaan grafis ini biasanya untuk kebutuhan seperti tadi yang saya sebutkan, untuk game atau untuk edit video, dan penggunaan untuk kebutuhan yang lebih advance, yang lebih tinggi ya. Terus memori juga sebanding dengan ini ya, grafis ya. Jadi ketika grafisnya tinggi ya, kita biasanya butuh untuk memori yang lebih tinggi juga. Terus layar berapa inci dari netbook itu, terus storage itu harddisknya berapa besar kapasitas harddisknya, terus ini keterangan
keterangannya CODD, tapi di sini kebutuhan ini DVD-ROM, kemudian DVD writer, kemudian konektivitas USB. Sekarang teknologi USB sudah USB 3.0, kemudian kamera atau webcam biasanya, kemudian garansi dan harga. Nah, kalian lihat spesifikasinya, kemudian lihat harganya, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang penting adalah bahwa Asus itu memberikan garansi global 2 tahun loh. Garansi global ini adalah garansi di mana kita dapat mendapatkan gratis spare part atau penggantian spare part dan pelayanan gratis biaya servisnya itu sendiri selama 2 tahun. Nah, sudah cukup? Oke, demikian. Jadi 4 tahun usia laptop atau notebook yang saya gunakan, kondisinya masih oke. Kemudian saya pun berani merekomendasikan kalian untuk menggunakan notebook Asus. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.